أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bapak dan ibu-ibu jamaah Majelis Studi Al-Quran Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kita terkait tentang manajemen diri muslim, ya. Yang waktu satu kita berbicara tentang implementasi akidah dan ibadah, bagaimana kita mencoba melakukan asesmen diri kita sendiri tentang implementasi akidah dan ibadah, kemudian posisi kita di mana dalam asesmen tersebut. Setelah kita tahu posisi kita melakukan intervensi di setiap level itu. Jadi pada kesempatan hari ini kita mencoba lanjutkan untuk manajemen diri kita terkait tentang muamalah dan optimalisasi diri sebagai seorang muslim. Bapak Ibu yang berbahagia, dari awal saya sudah menyampaikan dasar berpikir kita dalam melakukan asesmen ini adalah bahwa pengetahuan itu tidak mutlak menentukan tindakan dan perilaku kita. Itu prinsipnya. Kenapa? Karena banyak kita yang sudah tahu, banyak yang kita sudah paham, banyak kita, ya pengetahuan kita sudah cukup banyak lah, jangan-jangan dalam hal akidah, dalam hal ibadah, dalam hal muamalah. Tapi persoalannya sejauh mana implementasi itu di dalam kehidupan kita, di dalam wujud real kenyataan hidup kita. Nah, ini yang harus kita manage gitu kan. Artinya kita optimalkan untuk mengimplementasikan atau mewujudkan pengetahuan itu ke dalam tindakan kita yang sesungguhnya gitu kan. Karena yang paling penting itu bukan pengetahuannya, tapi justru adalah wujudnya. Contohnya seperti ketika kita berbicara pada minggu lalu gitu kan. Nah, bagaimana tauhid itu wujud ya dalam indikator lillah dalam setiap tindakan kita. Biiznillah gitu kan. Mardatillah, sehingga kita ada di dalam pikiran kita, di dalam kognitif kita, apa yang kita lakukan itu adalah lillah itu ada gitu. Dan hasilnya, ujungnya, apapun ininya itu adalah bismillah. Bisa nggak wujud itu? Nah, ini sudah kita coba assess ya di minggu lalu. Dan di mana posisi kita masing-masing tentu itu berada sesuai dengan kondisi kita, itu nggak akan sama. Nggak akan sama. Jadi termasuk saya pun yang memberikan taruhlah memberikan materi, ya mungkin secara pengetahuan oke, ya, tapi secara implementasi kita sama-sama asas diri kita. Jangan-jangan posisi Bapak lebih tinggi daripada saya dalam hal implementasi gitu. Nah, itu bisa terjadi kan? Terjadi. Nah, oleh karena itu kita sama-sama melakukan penilaian diri kita sendiri gitu kan. Nah, setelah kita tahu posisi kita di mana, ini kan agak benar-benar manajemen lah gitu ya. Apa yang harus kita lakukan gitu kan. Nah, ini yang kita coba ketika itu secara bertahap. Ada yang tahap kita berada pada posisi prakontemplasi, kontemplasi gitu kan, sampai selanjutnya pada implementasi gitu. Nah, pada kesempatan ini kita akan bicara tentang muamalah. Kita masuk ke muamalah ini. Kita ambil dua hal yang
pokok. Itu adalah prinsipnya itu konsepnya khairul bariyah. Artinya individu personal yang baik. Kemudian yang kedua itu adalah khairu ummah. Nah, ummah dalam artian umat, ya, society, atau mungkin populasi, itu dia akan baik kalau personalnya baik. Individu-individu yang menjadi anggotanya itu baik. Jadi khairu ummah itu dibangun dari khairu al-bariyah. Nggak mungkin khairu ummah itu muncul kalau bariyahnya atau buruk gitu kan. Nggak mungkin. Oleh karena itu membangun khairu ummah untuk bagusnya muamalah itu harus membangun khairu bariyah. Karena kumpulan dari khairul bariyah itulah yang menjadi khairu ummah. Nah, kalau khairu ummah itu pasti muamalahnya akan baik. Inilah kuncinya itu ada di situ, ada di dua itu. Nah, oleh karena itu kita coba sekarang bagaimana apa yang disebut sebagai khairul bariyah. Seperti apa sih personal muslim yang baik itu? Yang apabila dikumpulkan, ya, diakumulasi, dia akan menjadi khairu ummah. Kenapa saya berbicara ini? Contohnya gini aja. Saya sebenarnya waktu kapan itu ingin ngomong di grup kita ya, tapi nggak jadi. Saya urungkan aja daripada rame gitu. Iya, gini, ramai sekali kita menghujat Presiden Jokowi. Semua kita tumpukan kesalahannya kepada Jokowi. Apapun gonjang-ganjing carut-marutnya bangsa ini kita salahkan kepada Jokowi. Kalau menurut saya nggak mutlak dia salah. Karena kalau kita lihat dalam konsep ummah, yang salah itu justru khairu bariyahnya. Coba kita lihat sekarang. Kita hujat umpamanya Omnibus Law dan berbagai macam ini yang merugikan, termasuk juga Undang-Undang Nomor 12 tahun 2023 tentang IKN itu umpamanya yang sampai 100 tahun atau berapa puluh tahun itu kan ini kan menurut saya kita nggak usah salahkan Jokowi. Yang salah itu adalah perwakilan rakyat. Yang bikin undang-undang itu kan siapa? Kan partai, DPR. Kalau dia nggak sahkan DPR yang Undang-Undang 12 itu nggak jadi, Jokowi juga nggak bisa ngomong apa-apa. Sekarang persoalannya, ada nggak partai Islam yang benar-benar bisa dipercaya? Ada nggak partai Islam kita sekarang yang benar-benar nggak ada yang korup? Nggak ada. Ada nggak partai nasionalis yang benar-benar nasionalis demi bangsa? Nggak ada. Intinya nggak ada satu partai pun yang. Kenapa bisa begitu? Karena kitanya sendiri juga personal rakyat Indonesia ini juga nggak benar milihnya. Jadi kembali kepada personal kan. Personal yang salah sebenarnya. Oleh karena itu, kalau kita kaitkan minggu lalu sempat kita singgung kan? Kalau seandainya ya, rakyat itu beriman dan bertakwa, Allah akan turunkan rahmat. Ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatun minas samawati wal ardh. Salah satu di antara keberkahan itu adalah pimpinan yang baik. Jadi harus personal kita itu diukur. Nah, oleh karena itu kita coba bagaimana sih sebenarnya kita memperbaiki khairul bariyah, kemudian baru akan tercipta dengan otomatis dengan sendirinya itu adalah khairul ummah. Apakah khairul ummah dalam artian konsep kecil, keluarga, rumah tangga, lingkungan, kelurahan, bahkan negara. Kita pakai konsepnya Al-Quran, kita pakai. Coba kita lihat indikatornya. Di dalam surat Al-Bayyinah ayat 7,
innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jadi ciri di antara orang baik itu, personal yang baik itu adalah ada dalam dirinya itu sikap dan perilaku amanu, keimanan, sudah kita selesaikan minggu lalu, wa amilus solihat. Nah, amal soleh ini, dalam artian amal soleh ini kan sudah kita bicarakan pada paket yang lalu, itu bukan hanya persoalan ibadah. Bahkan di situ juga Al-Quran sendiri mengatakan salah satunya itu adalah ta'muruna 'anil fahsyanil ta'muruna 'anil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, itu tentu dimulai dari diri sendiri gitu. Jadi bagaimana kita itu kebanyakan salah memahami amal soleh itu. Amal soleh yang kita pahami itu hanya berhenti sampai ibadah. Tidak berada pada perilaku-perilaku sosial di luar sholat. Nah, sehingga kebaikannya itu tidak sempurna gitu. Padahal sebenarnya di sini apa? Yang khairul bariyah itu adalah orang yang beriman, kemudian beribadah, kemudian hasil ibadahnya itu ya, sebagai amal solehnya dia melakukan tindakan-tindakan sosial yang baik. Itulah yang khairul bariyah. Kalau kita ambil contoh yang lebih spesifik gitu kan, kita taruh umpamanya di surat Asyad ya. Nah ini mengambil dari kisahnya Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Karena di sini disebutkan beliau ini adalah orang-orang atau personal-personal yang menjadi contoh. Nabi-nabi yang diceritakan di dalam Al-Quran itu sebenarnya adalah untuk menjadi contoh bagi kita. Lalu kalau kita lihat umpamanya bagaimana wa wahabna li Daudi Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Nabi Daud ini kan juga nabi, punya anak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini kan bukan hanya sekedar nabi, tapi dia juga raja. Dia adalah memiliki kekayaan yang luar biasa, memiliki kekuasaan yang luar biasa, memiliki kerajaan yang luar biasa, yang sangat dikagumi. Orangnya tampan luar biasa. Tapi menurut cerita riwayatnya, Nabi Sulaiman ini dari kecil itu sudah taat. Jadi didikan Nabi Daud itu terhadap anaknya, dari kecil itu sudah taat. Dia bukan sombong. Sebagai anak orang kaya, anak raja, anak segala macam gitu ya. Dia enggak menjadi anaknya yang sombong. Enggak dididik sombong. Dia udah taat dari kecil gitu. Jadi di sini apa? Kenikmatan, kejayaan, kesuksesan itu tidak membuat orang itu untuk engkar gitu, untuk lupa dengan Allah. Makin sukses dia seharusnya dia semakin taat. Coba kita lihat realitas rakyat bangsa kita. Justru semakin sukses kadang-kadang semakin jauh dari ketaatan kepada Allah. Ketaatan dalam artian bukan hanya bicara tentang ibadah, tapi juga bagaimana muamalahnya itu. Artinya perilaku-perilaku sosialnya itu mengacu kepada ajaran Islam. Ini semakin sukses orang justru semakin menabrak aturan-aturan keagamaan. Bagaimana kita mengatakan bahwa personal-personal ini ya dianggap sebagai khairul bariyah? Kalau terbalik, kalau digambarkan di sini Nabi Sulaiman dan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini berhasil mendidik anaknya untuk menjadi orang yang sukses, orang yang hebat, orang yang berkuasa, orang yang kaya, tampan, pinter, itulah semuanya ada di situ. Tapi tetap taat kepada Allah dan rendah hati. Tidak sombong. Ini contoh kan. Inilah yang baru disebut sebagai khairul bariyah. Personal yang baik. Yang menjadi contoh. Pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah, apakah kita sudah bisa mendidik atau berhasil mendidik anak kita, keturunan kita, seperti Nabi Daud mendidik anaknya menjadi Nabi Sulaiman. Sekarang posisi kita mau dari mana? Kita mau menjadi mengukur dengan seorang Nabi Daud, kita cek anak kita. Kita cek anak kita.
Apakah kita berhasil nggak membuat anak kita menjadi baik, menjadi sukses, menjadi segala macam, tapi tetap taat, tidak hanya ibadah, tapi juga semua sisi kehidupannya harus sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran-ajaran Islam. Bisa nggak? Kalau itu berarti kita sama dengan Nabi Daud. Jadi kalau ingin menjadi yang baik, jadilah Daud dan jadilah Sulaiman. Nah, kalau kita menjadi Sulaiman, ya tentu sebagai seorang Sulaiman, ya, orang yang sukses, orang yang punya kekuasaan, orang yang punya kekayaan, tapi tidak sombong dan tidak zalim. Nah, berbeda dengan apa yang terjadi dengan Nabi Ayub. Ini dua nih, Nabi Ayub. Kalau sejarah Nabi Ayub dicontohkan sebagai personal yang baik itu adalah bagaimana dia menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, yang mungkin nggak akan pernah diberikan ujian pada orang yang lain. Seberat-beratnya ujian bagi Nabi Ayub itu, tapi dia tetap menjadi orang yang sabar. Nabi Ayub sebenarnya adalah nggak beda dengan Nabi Sulaiman. Dia juga kaya, pintar, cakep gitu loh kan, ganteng gitu loh kira. Semuanya juga ada. Itu dalam kehidupan dia sampai 70 tahun. Di umurnya yang ke-70 tahun dia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa nggak ada satu pori-pori daripada Nabi Ayub pun yang tidak ditumbuhi oleh kusta lah, kalau mungkin bahasa sekarangnya kan gitu ya. Benar-benar jatuh luar biasa. Belum lagi kekayaan-kekayaannya juga habis. Tapi yang menarik dari Nabi Ayub ini apalah? Memang dia punya istri yang masih setia. Katakan, ditanya oleh istrinya, "Wahai Ayub, kenapa enggak diminta berdoa saja kepada Allah supaya penyakitmu hilang?" Yang menarik jawaban Nabi Ayubnya. Kalau dalam satu riwayat kata-katanya ada yang sampai 18 tahun. Tapi dalam proses itu dia sakitnya ya. Jawaban Nabi Ayub apa? 70 tahun saya diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat yang luar biasa, diberikan kekayaan luar biasa, diberikan kecakapan atau kegantengan yang luar biasa gitu. Tapi hanya diberikan ujian beberapa tahun ini saja, saya belum akan mengeluh kepada Allah SWT. Saya sabar. Sebagai ini adalah ketetapan Allah kepada saya. Ini adalah orang yang baik. Yang ujungnya apa? Allah mengembalikan semua kejayaan Nabi Ayub setelah dia selesai sakit. Kembali seperti yang ganteng seperti semula, kekayaannya dikembalikan, segala macam. Setelah diuji kesabarannya. Inilah orang baik. Personal-personal baik seperti ini. Jadi ini dua personel yang ditunjukkan sebagai contoh di dalam Al-Quran, ya, sebagai personal yang baik itu adalah kita bisa melihat bagaimana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, kemudian bagaimana Nabi Ayub di dalam kesabarannya. Nah, kemudian dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, dikatakan, siapa yang dianggap sebagai khairul bariyah itu? Inna khiyarakum ahsankum qada'a. Orang yang konsisten dengan kewajibannya. Ini umum loh, qada'a. Di kewajiban itu bukan hanya konsisten terhadap kewajiban agama, tapi juga kewajiban-kewajiban sosial. Ya. Ahsankum qada'an. Apa yang menjadi kewajiban kita? Kita wajib secara sosial. Jadi gini, seorang anak laki-laki ini sering banyak diabaikan oleh orang sana. Bagaimana kewajiban seorang laki-laki itu terhadap ibunya kalau bapaknya sudah nggak ada. Dan mungkin banyak yang melakukan itu, tapi ada yang lebih diabaikan apa? Seorang saudara perempuan
Kalau suaminya sudah nggak ada, meninggal, anak laki-laki punya juga tidak ada, yang bertanggung jawab adalah saudara laki-lakinya. Ini kadang-kadang kita sering mengabaikan itu. Bagaimana kita konsisten terhadap kewajiban-kewajiban kita, baik itu kewajiban agama, ya, maupun kewajiban secara sosial, ini harus dilakukan. Inilah orang baik. Dia konsisten terhadap kewajiban yang ada dan dia tahu. Nah, disinilah kadang-kadang banyak di antara kita, saya katakan dari awal tadi, tahu, paham, dengar taklim segala macam, tapi nggak diimplementasikan, nggak diwujudkan dalam tindak. Ini yang harus kita evaluasi, dah. Nah, berikutnya di dalam hadis Bukhari dari Utsman juga mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an itu kepada orang lain. Kita mulai dari yang terdekat. Kita tanya, siapa yang ngajarin anak kita baca Al-Qur'an? Siapa? Nggak usah bicara tentang makna, bicara tentang tafsir dan lain-lain. Qiraah, membaca Al-Quran. Iqra' itu. Membaca apa? Bukan Iqra' dalam artian surat, itu apa namanya? Yang paket Iqra' itu, yang belajar Al-Quran. Siapa yang ngajarin anak kita? Kita serahkan kepada sekolah. Kadang-kadang bisa, syukur-syukur bisa. Kalau enggak, kita abai. Kita sendiri belajar Al-Quran dulu. Lebih naifnya lagi kita apa? Kalau kita dulu oleh orang tua kita dibajari baca Al-Quran segala macam gitu kan. Tapi giliran kita tinggal di kota, anak kita juga kita ajarin lagi baca Al-Quran. Suruh orang lain yang ngajarin baca Al-Quran. Sehingga bacaan Al-Quran anak kita pun kadang-kadang juga nggak terjamin baik. Karena hanya diserahkan kepada orang lain. Ketika dia sudah dewasa, sulit untuk diajari. Bapak Ibu yang berbahagia. Saya pernah dengar bisik-bisik. Katanya, di mana ya pernah saya baca itu? Kok di antara kita ini? Banyak jemaah kita yang sudah boleh dikatakan umur, tapi baca Al-Qur'annya masih belum baik. Bapak Ibu yang berbahagia semua. Saya siap. Kapan? Kita belajar tilawah aja, tilawah. Saya bukan qori, bukan apa, tapi yang masih terbata-bata baca Al-Qur'annya. Kadang-kadang kita kalau udah tua kan malu belajar gitu kan. Malu dilihat orang. Udah, kita belajar di mana gitu. Saya siap itu. Nah, ini yang kita katakan bahwa kita mulai paham Al-Qur'an, tahu Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an tapi tidak pernah mengajarkan kepada orang lain. Bagaimana kita mau jadi orang baik? Untuk diri kita dan keluarga kita saja tidak kita lakukan, apalagi dengan orang lain. Nah, kemudian baru yang terakhir itu adalah hadis Tabarani mengatakan, khairan nas an yanfa'ul nas. Orang yang baik itu, manusia yang baik itulah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau kita tanya diri kita sendiri, sejauh mana manfaat diri kita buat orang lain? Atau kita yang memanfaatkan orang lain? Apakah kita bermanfaat buat orang lain atau kita yang memanfaatkan orang lain? Ini kadang-kadang kita nggak menyadari itu. Kita justru memanfaatkan orang lain. Tapi merasa diri bermanfaat. Ini kan harus kita evaluasi kan. Inilah yang kita sebut khairul bariyah. Dan kalau indikator-indikator ini sebenarnya belum semuanya indikator ini Pak. Kalau kita ambil dari hadis lebih banyak lagi. Ada yang hadis itu mengatakan juga orang baik itu adalah orang yang umurnya panjang apa segala macam gitu. Tapi terlalu banyak ya. Paling ini yang paling penting dulu. Nah, kalau kita lihat dari indikator ini sejauh mana kita punya? Kalau kita kumpulkan indikator-indikator ini, kemudian banyak orang yang mengimplementasikan ini, saya yakin negara ini, bangsa ini akan menjadi lebih. Ya, coba bayangkan, orangnya di situ adalah beriman, bertakwa, beramal soleh, ya. Kemudian di situ adalah orangnya semua baik, orang kaya yang baik, bla bla segala macam, orang yang sabar semua, nggak ada yang berantem,
nggak ada yang ini. Kemudian gitu juga saling mengajarkan, saling mengingatkan dalam agama, dan selalu berbuat yang bermanfaat buat orang banyak. Bukan numpuk harta untuk 7 turunan, ya. Tapi diwakafkanlah sesekali gitu kan, untuk apa namanya punya lahan bangsa berapa 100 hektar gitu ya, wakafkanlah bangsa 1-2 hektar gitu kan, untuk kepentingan masjid atau untuk pesantren, untuk apa gitu kan. Kenapa tidak? Sekarang kan lebih banyak orang menumpuknya daripada mewakafkan, bukan mencari manfaat gitu. Baik. Oke, nah ini yang khairu ummah. Nah ini khairu ummah berarti apa? Kumpulan, akumulasi dari khairu bariyah. Personal-personal yang baik dengan indikator tadi, itulah yang akan tercipta khairu ummah. Nah di dalam khairu ummah itu, ya di dalam Al-Quran disebutkan apa? Kuntum khairu ummatun ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhaunil munkar. Di situ adalah di dalam masyarakat itu terlihat indikasi bahwa adanya saling mengingatkan, saling mengajak kepada kebaikan, dan saling mengingatkan untuk tidak berbuat kemungkaran. Ini baru disebut dengan, kalau orang sekarang itu adalah takut untuk mencegah kemungkaran. Karena kalau mencegah kemungkaran takut dimusuhi, Pak. Kalau ngajak kebaikan, banyak orang yang mau. Ayo, ngajak, ayo. Kalau mau syukur, enggak ya enggak apa-apa, orang enggak marah. Tapi kalau ada yang mungkar, diingatkan, enggak ada yang berani, Pak. Ada yang berani. Tapi tentu juga dengan cara baik. Bukan dengan cara-cara yang anarkis dan segala macam. Tentu bukan dengan cara seperti itu, tapi harus dengan cara yang persuasif. Nah, di lingkungan kita sekarang ini, atau mungkin di bangsa kita sekarang ini, inilah yang kurang sesungguhnya. Kalau kita ambil di surat lain itu kan, watawasau bil haq watawasau bis sabri, ini yang kurang gitu kan. Saling mengingatkan ini kan tidak ada. Yang ada saat ini adalah saling hujat, yang ada adalah saling caci, yang ada adalah saling merendahkan, yang ada itu adalah saling saling menjatuhkan gitu kan, bukan mengingatkan dengan cara baik gitu. Nah, kenapa itu terjadi? Karena memang tidak ada khairul bariyah. Personalnya itu yang tidak baik gitu kan. Personalnya nggak ada yang sabar, personalnya nggak ada yang rendah hati, semua punya harta sedikit langsung sombong, kan itu punya jabatan langsung sombong gitu. Mana mungkin dia akan bisa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dia merasa punya jabatan, kita ingatkan, tahu apa loh? Sekarang saya berkuasa kan. Ini yang lemah. Nah, kemudian di dalam surah Al-Baqarah disebutkan itu adalah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Nah, ini ummatan wasatan. Ummatan wasatan ini adalah bagaimana umat pertengahan. Artinya tidak menjadi bangsa yang ekstrim, gitu kan. Baik ekstrim yang terlalu keras, atau ekstrim yang terlalu longgar, liberal gitu. Tidak, tapi menjadi orang yang bangsa yang di tengah-tengah gitu kan. Artinya moderat. Moderat itu bukan berarti juga mencari di mana yang tenang atau mencari selamat gitu. Moderat tidak berarti cari selamat. Tapi boleh dikatakan kalau secara umum di luar hal yang bersifat agama gitu, itu kalau kita katakan umatan wasatan ini orang yang objektif. Bagaimana kita menilainya objektif? Tidak ekstrim. Contoh seperti yang tadi kita ceritakan di awal pembuka tadi. Kita bicara persoalan bangsa ini. Jadi kita tidak secara ekstrim hanya menyalahkan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu hanya pintar memanfaatkan situasi. Situasi di DPR itu karena partai-partainya seperti itu, dia manfaatkan, pintar dia sebenarnya kalau menurut saya. Ya enggak salah.
Tapi banyak orang yang secara ekstrim itu hujat habis-habisan gitu kan. Tapi nggak ada yang pernah menghujat partai. Ada nggak yang menghujat partai? Ada yang mengatakan ini sudah melanggar aturan, ini sudah melanggar undang-undang, ini segala macam, presiden sudah melanggar undang-undang. Ya kalau dia melanggar undang-undang, siapa yang mau impeach? Impeachment-nya siapa? DPR kan? Lalu DPR-nya dia? Ada nggak yang menghujat DPR? Jadi kita nggak ekstrim, kita objektif dalam berpikir gitu kan. Apa adanya. Sesuai dengan kondisinya. Saya justru ini yang risau. Nggak ada orang yang menghujat partai. Pada partai-partai inilah sebenarnya sumber kekacauan ini. Sumber kisruhnya semua ini adalah partai-partai yang nggak ada yang benar satu juga. Mana partai yang tidak pernah korupsi coba? Mau partai Islam, mau partai nasionalis, ada nggak? Nggak ada. Semua udah kacau semua, korupsi semua, koruptor semua isinya dalam. Mana yang menghujat? Nggak ada. Hanya kita secara ekstrim hanya kepada satu titik. Wah, Pak Marid bela Jokowi, bukan. Saya melihat objektivitas apa adanya. Dia keliru juga keliru. Dia salah juga salah. Dia bermasalah ya, tapi akar masalahnya bukan di dia. Akar masalahnya ada pada partai-partai di DPR. Partai-partai di DPR akar masalahnya siapa? Personel-personel rakyat Indonesia ini. Kok dipilih? Bapak Ibu yang berbahagia. Ada yang berikutnya lagi. Bentuk khair ummah itu adalah fastabiqul khairat. Aina mata kunu. Ya, ibukullah jami'an. Banyak-banyaklah, berlomba-lombalah kita untuk berbuat kebaikan. Dimanapun juga kita berada. Dimanapun kita berada. Di kantor kita berusaha untuk sebaik mungkin berbuat kebaikan. Di lingkungan berusaha untuk berbuat kebaikan. Di masjid kita berbuat kebaikan. Berlomba-lomba untuk kepentingan kebaikan. Kebaikan dalam artian adalah sesuatu yang bermanfaat bagi orang. Sekarang orang bukan berlomba-lomba untuk kebaikan. Bukan fastabiqul khairat. Gitu kan. Tapi berlomba-lomba untuk menunjukkan siapa saya. Kenapa? Karena personil yang sombong. Bukan khairul bariyah. Boleh dikatakan su'ul bariyah. Personil-personil yang buruk gitu kan. Mana mungkin terjadi umat yang baik. Jadi dari personal yang buruk akan tercipta yang umat yang buruk. Nah, inilah yang perlu kita lihat di dalam konsep dan indikator ini. Nah, sekarang kita lihat. Assessment kita kan di dalam diri kita sih. Karena intinya dari tadi itu adalah individu, personal. Kita coba lihat sekarang. Kalau di ibadah dalam minggu lalu, saya sering mengatakan, saya berasumsi kita sudah berada pada paling tidak preparation dan action. Paling tidak. Tapi mungkin kebanyakan sudah action. Ada sudah melaksanakan. Tapi kalau untuk muamalah, jangan-jangan di antara kita juga masih berada di pre-contemplation. Artinya di sini pada tahap pre-contemplation ini itu belum ada niat ya untuk berperilaku amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini amar ma'rufnya mungkin sudah. Tapi untuk nahi mungkarnya jangan-jangan nggak ada niat, belum ada niat. Karena takut dicampakkan di kantor, Pak. Karena cangkut disingkirkan dari mana-mana. Kalau pengetahuan ya mungkin sudah ada. Nah, jangan-jangan kita juga masih belum begitu kuat niat kita itu untuk taat. Walaupun kita sudah cukup sukses, kita sudah cukup punya kebahagiaan, tapi untuk ketaatan kadang-kadang masih setengah-setengah. Taat dalam artian baru sebatas taat untuk sholat lima waktu. Tapi kita belum taat dalam artian itu adalah taat untuk mengikuti atau mengimplementasikan nilai-nilai ajaran-ajaran Islam di semua sisi kehidupan kita. Udah berniat belum? Kadang-kadang kita takut juga ya, takut miskin gitu kan, takut jatuh gitu kan. Nah, ini kena. Nah, sudahkah kita niat untuk mengikuti jejak Rasul? Mengajarkan Al-Quran, belajar dan mengajarkan Al-Quran.
Saya pikir majelis studi Al-Quran ini bagus juga ya. Kita jadikan bahwa kita belajar Al-Quran dan untuk kita ajarkan lagi kepada orang lain. Ini kalau dalam satu teori disebut juga ini kalau yang seperti itu difusi inovasi. Difusi inovasi itu bagaimana orang punya inovasi kemudian punya pengetahuan itu disebarkan lagi kepada orang gitu. Kalau konsep lainnya kan multi level marketing kan gitu kan. Jadi bagaimana jemaah ini juga bisa minimal itu kepada keluarga kita dulu kan di rumah kan. Nah, pada berikutnya itu karena mungkin orang pada level pre-contemplation ini itu belum ada niat ya, mungkin karena kurang pengetahuan dan segala macam, bahkan niat untuk belajar pun juga masih rendah. Tapi kalau di ciri-ciri di contemplation, nah ini orang ini sudah punya pengetahuan sudah ada, ya sudah ada niat ke arah sana tuh mulai sedikit ada gitu kan. Jadi mulai tertarik dia untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu, baru tertarik gitu, tapi belum dilaksanakan di situ. Jadi paling tidak di sini mulai memperhatikan apa manfaatnya. Jadi kalau selama ini dia berpikir hanya mudarat, kalau saya melakukan nahi munkar, ini saya bisa tercampak dari kantor, saya tersingkir dari kantor. Ini kan dipikirnya manfaatnya, tapi sekarang dia berpikir bahwa demi kepentingan akhirat saya harus nahi munkar. Kalau yang saya kalau dengar ini, kalau Bapak Ibu mungkin juga baca ya, kasus Kamarudin terakhir ini bagi saya satu yang menarik, pengacara Kamarudin. Ya, bagaimana ceritanya itu istri dari direktur itu dia nggak mau terima uang itu kan, nggak mau dijadikan tempat penampung uang itu dulu, kemudian nanti dapat bagian dari situ malah kebongkar, bahkan dengan risiko dia justru diceraikan oleh suaminya kan, menarik gitu kan. Maaf, sayang dia kan non muslim kayaknya gitu ya, bukan saya ya kalau lihat namanya. Tapi kita melihat secara personal ya, secara perilaku, ini termasuk bagian dari nahi munkar. Nah, kalau saya melihat yang seperti itu dia berada pada action itu, nahi munkar. Nah, mungkin bagi kita yang agak sulit itu barangkali sampai kepada tingkat action itu, ya mungkin adalah apa yang disebut dengan nahi munkar itu. Kemudian mengikuti jejak Rasul secara lebih optimal, mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, ini yang mungkin perlu kita lebih kuatkan keinginan kita untuk melakukan itu. Kemudian yang ketiga itu mungkin kita berada pada posisi preparation. Pada tahap ini seorang memiliki niat yang kuat. Kita sudah punya niat yang kuat. Ya. Kenapa? Karena kita sudah tahu ini manfaatnya untuk akhirat lebih besar. Ya, kita punya niat yang kuat untuk amar ma'ruf nahi munkar, taat dan sabar segala macam itu. Ya, mungkin secepatnya kita akan beranjak pada action. Nah, pada tahap ini orang betul-betul benar melakukan. Itu akan terlihat pada gaya hidupnya. Nah, tapi kadang-kadang maintenance-nya perlu dilakukan. Perlu dilakukan. Kita harus memelihara. Kadang-kadang kena situasi, kondisi, kita bisa berbalik seperti dulu kembali. Nah, ini kalau kita lihat dari indikator-indikator tadi, kita bisa melakukan assessment. Ya. Kita berada kira-kira pada tahap mana posisi diri kita untuk muamalah seperti ini. Nah, kalau sudah tahu posisi diri kita ada di mana, kita tinggal melakukan intervensi. Intervensi terhadap diri kita. Ini yang tahu posisi kita semua ya. Saya nggak tahu, saya nggak mungkin melakukan penilaian terhadap orang lain. Tapi kita menilai diri kita masing-masing aja. Di mana posisi kita dalam hal muamalah yang terkait dengan konsep apakah kita khair bariyah, di posisi mana kita? Kalau dikaitkan dengan kondisi khairul ummah, kita posisi di mana? Di 4 step tadi itu. Syukur-syukur kalau kita sudah berada pada action. Tinggal kita melakukan maintenance. Nah, untuk setiap step ini, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita berada pada step 1, ya, pada belum ada niat gitu, seharusnya kita melakukan peningkatan kesadaran untuk belajar.
Belajar, baik melalui baca buku, mendengar ceramah segala macam, itu harus dilakukan itu. Karena dengan cara pengetahuan itu semakin direnungkan, gitu kan, sudah tahu, tapi coba direnungkan kembali pengetahuan itu. Banyak orang yang tahu, tapi karena pengetahuannya tidak direnungkan, tidak dikunyah lagi, tidak tidak dipikirkan lagi, gitu kan, sehingga pengetahuan itu jadi mengendap gitu saja. Nah, coba peningkatan kesadaran itu untuk belajar dan mempelajari apa yang sudah pernah kita ketahui. Nah, berikutnya kita evaluasi lingkungan sosial kita di mana. Karena lingkungan sosial ini pengaruh, Pak. Lingkungan sosial kantor, lingkungan sosial komunitas, lingkungan sosial apa gitu. Itu kan mempengaruhi kita kan. Nah, bagaimana kalau ada yang menghambat untuk ke arah situ, lebih baik kita singkirkan lingkungan sosial. Kita harus menyingkir dari lingkungan sosial yang seperti itu. Supaya kita bisa beranjak ke level berikutnya, itu kepada level kontemplasi. Nah, kalau kita sudah sampai pada level kontemplasi, apa yang kita lakukan? Kita di situ melakukan evaluasi diri. Kekuatan diri kita evaluasi di situ. Kemampuan diri kita untuk melakukan kita evaluasi di situ. Kemudian baru kita sampai melakukan pembebasan diri atau membebaskan diri dari hal-hal yang menjadi kendala, menjadi penghalang untuk kita masuk kepada step level berikutnya. Ya. Nah, kalau sudah masuk ke dalam level tindakan, kita harus melakukan apa? Kita harus mengontrol rangsangan. Nanti rangsangan itu godaan-godaan dari segala macam. Godaan itu dari mana itu kan muncul ya. Walaupun kita sudah lakukan, itu pasti kita digoda terus. Macam-macam godaan itu dari mana-mana muncul. Itu disebut dengan kita melakukan kontrol terhadap rangsangan. Dan kita juga memanage kontingensi, artinya memanage kemajemukan. Artinya setiap orang punya pendapat macam-macam itu tentang itu. Kita diberikan masukan ini, informasi ini, apalagi dunia global kayak sekarang, itu banyak masukan yang akan kita terima. Bisa nggak kita memanage? Hari ini Bapak dapat informasi dari saya tentang satu hal. Besok lain lagi. Begitu banyak ada, dan itu bisa kadang-kadang ada yang sejalan, ada yang tidak sejalan, ada yang berbeda, ada yang kontra gitu kan. Bagaimana kemampuan kita memanage ini, keragaman ini. Kemampuan kita memanage keragaman ini itu adalah untuk mempertahankan, untuk kita tidak balik lagi ke sikap yang sebelumnya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, itu kita bicara konsep muamalah dengan landasannya, unsur utamanya itu adalah khairul bariyah dan khairul ummah. Berikutnya, bagaimana kita mengoptimalisasikan diri kita. Kalau kita sudah menjadi khairul ummah, khairul bariyah secara pribadi, kita harus mengoptimalkan diri kita sendiri. Apa yang harus kita optimalkan? Itu kita harus ukhuwah kita jaga. Kita harus ta'awun, harus takaful. Maaf, takaful ini bukan berarti yang asuransi, Pak ya. Ini saya bukan asuransi takaful maksud saya. Takaful itu kan nama asuransi syariah ya, tapi bukan itu yang saya maksud di sini. Ya. Takaful yang saya maksud di sini itu adalah bagaimana kita saling menolong, kemudian saling menerima resiko di dalam kehidupan bersama. Gitu. Itu yang kita maksud ini, bukan takaful asuransi. Kita masuk di ukhuwah, Pak. Ukhuwah itu seperti apa? Kalau kita lihat indikatornya di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Nah, kita punya peran di sini. Tandanya kita bersaudara itu, kita punya peran. Kita harus mendamaikan, ya, ini wa aslihu baina akhwaikum. Kita harus mendamaikan konflik-konflik baik besar maupun kecil di antara sesama muslim. Bukan mempertajam konflik sesama muslim. Ya, karena di sini disebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Anda orang-orang yang mengatakan beriman pada Allah itu dengan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kita sudah saudara, Pak. Kalau kita bersaudara itu fa aslihu baina akhwaikum. Kalau kita melihat ada di antara saudara-saudara kita yang sedikit rada-rada kurang serak, rada-rada kurang,
kita berusaha berperan untuk menjadi mediasi, menjadi mediator. Itulah peran kita sebagai seorang mukmin, Pak. Peran mukmin ini kita jalankan nggak? Dalam konteks ukhuwah. Kadang-kadang kita justru menghindar kalau ada yang konflik. Pak Uli konflik dengan Pak Ihsan gitu kan. Ini saya serba salah. Akhirnya saya bocor menghindar. Nggak mau ikut campur lah, biarin aja lah urusan mereka pribadi. Jangan. Usahakanlah mendamaikan saudara-saudara kita. Yang terjadi justru kadang-kadang kita berada pada pihak tertentu, memperuncing persoalan. Kita ikut masuk larut ke dalam situ, mama memperuncing konflik orang. Nah, sekarang umat Islam ini kan yang terjadi mana? Kita berkaca aja kepada bangsa kita, rakyat kita yang mayoritas muslimin. Apakah kita sebagai pribadi muslim itu berperan sebagai seorang penengah dan pendamai kalau ada di antara saudara-saudara kita yang berkonflik, atau kita ikut mengompori? Gimana posisi kita? Seharusnya untuk menjaga ukhuwah itu, seorang muslim harus berperan menjadi mediator bagi saudaranya yang lain yang ketahuan dia berkonflik. Baik itu dalam konteks pribadi maupun dalam konteks yang lebih besar atau kelompok. Nah, kenapa? Karena di dalam surat Al-Imran itu disebutkan fa'allafa baina qulubik. Arti di sini apa? Persaudaraan yang dimaksud di situ, ya, nah di ujungnya itu bini'amatihi ikhwana. Persaudaraan kita sebagai seorang muslim itu fa'allafa baina qulubikum. Allah itu mempersatukan hati kita. Jadi persaudaraan itu adalah persaudaraan karena hati, perasaan sebagai sesama muslim. Jadi kalau dilihat hubungan ukhuwah ini kan ada ukhuwah kita secara sosial, ya itu mungkin karena sesama manusia, gitu. Tapi ada ukhuwah karena keturunan gitu kan, persaudaraan secara keturunan. Tapi yang dimaksud di sini yang secara umum ukhuwah itu adalah ukhuwah Islamiyahnya. Sebagai umat Islam itu kita bersaudara, yang dipertemukan, dikumpulkan hati kita, batin kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus berperan sebagai pendamai di antara pribadi-pribadi muslim atau kelompok-kelompok muslim yang bertikai. Ya. Yang ketiga, ta'awun. Ini tolong menolong. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'du. Ya. Orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, ba'duhum awliya'u ba'du. Sebagian di antara kita itu, ya, itu adalah penolong bagi yang lainnya gitu. Jadi saya itu adalah penolong, adalah penyelamat bagi Pak Uli. Pak Uli adalah penyelamat bagi saya. Pak Arif itu adalah penyelamat bagi saya. Saya adalah penyelamat bagi Pak Arif. Disinilah letaknya tadi apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalau saya melihat Pak Arif itu adalah sesuatu yang salah atau yang keliru, saya berkewajiban untuk mengingatkan. Kalau dia nggak menerima, ya sudah, nggak apa-apa, jangan dipaksa aja. Ini konflik pula saya dengan Pak Arif ini. ini yang harus kita jalankan. Jadi menolong itu bukan berarti menolong hanya menolong uang atau menolong ngasih makan, tapi menolong menyelamatkan sesama umat ini dari bencana di dunia maupun bencana di akhirat. Ini yang paling penting. Jadi intinya kita bertawun saling tolong menolong itu bukan hanya secara fisik dan materi, tapi juga kita tolong menolong itu adalah dalam keselamatan untuk dunia dan akhirat gitu. Makanya di sini ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Di dalam surat Al-Maidah juga dikatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Diingatkan di situ. Bolehlah tolong menolong itu, tapi ingat ya.
wala ta'awanu 'alal ismi. Kita tolong menolong itu dalam konteks ketakwaan. Ta'awanu 'alal birri wat, dalam hal yang baik-baik dan dalam kondisi ketakwaan. Tapi jangan tolong menolong untuk kepentingan yang unsur dosa dan unsur mudarat. Kalau tolong menolong untuk hal-hal yang menghancurkan bangsa ini, menghancurkan umat, menghancurkan Islam apalagi gitu kan. Nah, ini tidak benar itu. Itu tidak boleh untuk melakukan itu. Jadi tolong menolong itu ada batasnya gitu, ada aturannya gitu kan. Walaupun kita dikatakan bahwa antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu adalah penolong di antara kita itu. Tapi tolong menolong itu ada aturannya. Itu adalah dalam konteks ketakwaan, bukan untuk kepentingan yang mudarat dan berbau dosa. Nah, ini yang takaful ini. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, ini saya nggak menemukan kata takaful itu dalam Al-Quran itu nggak ada. Nggak ada sih sebenarnya. Jadi unsur, oleh karena itu sebenarnya, tapi ini penting. Kita saling memelihara, kita saling menjaga, kita saling menanggung resiko, saling bertanggung jawab. Ini kalau satu contoh kita lihat Bapak Ibu, ini unsur takaful ya kalau kita lihat. Kalau saya dengan Pak Amdani mungkin udah paham, karena kami satu grup di RT 6 ya, Pak Isan juga itu kan. Orang bakar sampah di belakang sana, saya jalan ke sini tadi juga baunya luar biasa ya, sore tadi. Sore kemarin lebih parah gitu. Itu kalau orang berbicara, melakukan tindakan seperti itu dia nggak peduli orang lain. Resikonya ditanggung oleh orang lain. Yang penting buat dia, urusan dia selesai, gitu kan? Urusan sampah dia nggak peduli orang lain. Ini yang seperti ini kan orang yang tidak paham, bahwa ada kepentingan orang lain, ya, dalam dirinya. Bagaimana dia melakukan satu tindakan itu tidak boleh berisiko terhadap orang lain. Kalau seandainya personil, ya, umat Islam ini itu bertakaful seperti itu, mengerti, gitu kan, aman negara ini, aman negeri ini. Kan ini yang jadi persoalan. Jadi kalau kita ingin memperbaiki bangsa ini, memang harus dimulai dengan memperbaiki pribadi-pribadi rakyat kita ini. Baru kita coba asesmen lagi kan, di tahap mana kita, sejauh mana kita, apakah kita masih pre-kontemplasi, yaitu tahap belum ada niat untuk bersikap, berperilaku bersaudara. Udah ada niat belum untuk menjadi penengah mediasi kalau ada yang, apakah kita tolong menolong itu sudah muncul belum dalam diri kita untuk memperhatikan saudara yang lain? Apa masih dia, saya, yang penting keluarga saya, gitu. Penting anak saya dan istri saya. Apakah masih di situ posisi kita? Apalagi kalau kita bicara takaful tadi, apakah yang penting hajat kita selesai, orang lain punya resiko, itu bukan urusan saya? Apakah kita masih berada pada posisi itu? Kalau ini kayaknya mungkin banyak kita yang berada di pre-kontemplasi ini, Pak. Kalau yang ini gitu kan, mungkin banyak ya bangsa kita. Nah, bagaimana kita lihat lagi? Bagaimana kalau sudah kontemplasi, ya, mungkin sudah sedikit punya niat lah ya. Paling tidak dia sudah berpikir di sini manfaat dan mudaratnya, mengimplementasikan sikap persaudaraan, tolong menolong, saling menanggung di sini, gitu kan. Dan mulai melihat, dia merasa ada manfaat. Kemudian dia akan naik kepada tingkat preparation, niat yang kuat, kemudian baru dia ini sama sebenarnya. Saya selalu menggunakan konsep yang sama untuk kasus yang berbeda-beda. Jadi dari muamalah, kemudian dari meningkatkan kualitas diri, gitu kan. Ini stepnya kita sama, itu ukurannya sama setiap tahap, ada 5 tahap. Nah, kemudian baru kita lihat lagi kan, di mana posisi kita. Kalau posisi kita di satu, ya udahlah, kita harus belajar, kemudian kesadaran, pengetahuan yang ada kita tingkatkan, kita kita diskusikan lagi, kita renungkan lagi, gitu kan. Bagaimana lingkungan kita, jangan-jangan lingkungan kita yang berpengaruh, gitu kan. Sama semua, ya. Jadi setiap tahap itu adalah intervensinya ada, gitu kan. Tinggal bagaimana cara kita
mengevaluasi diri kita. Saya hanya memberikan konsep, memberikan kriteria, indikator-indikatornya, memberikan kriteria setiap tahap, setiap step, itu kan, setiap stage. Kemudian apa yang harus dilakukan kalau kita berada di posisi ini, posisi ini. Tinggal kita baca saja. Dan kita lihat saja. Kalau kita berada di prakontemplasi, kita belum berniat untuk merasakan persaudaraan sesama muslim, saling menolongnya belum muncul gitu kan. Nah, apa harus kita lakukan? Mari kita belajar lebih banyak. Mari kita perbaiki lingkungan sosial kita. Kita evaluasi diri kita, ya. Kita bebaskan diri kita dari hal-hal yang bertentangan atau menghalang untuk mewujudkan rasa persaudaraan itu. Nah, sampai pada tingkat kita implementasi, kita jaga dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin ini adalah yang terakhir. Itu adalah bagaimana prestasi dan inovasi. Itu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kalau di dalam Al-Quran itu indikatornya ada. Ini kembali ke ayat kita yang awal ini. Wa bataghi fima atakallah darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Arti antara akhirat dan dunia itu harus proporsional. Bukan berarti sama, tapi justru prioritasnya ada pada akhirat. Dunia ini hanya menjadi satu jalan, satu jembatan untuk mencapai akhirat, bukan dunia yang prioritas. Atau bukan sama, enggak juga, tapi justru akhiratlah yang lebih penting. Maka di dalam surat Ad-Duha juga dikatakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik dari ula. Maksudnya yang dari awal itu ada di dunia ini. Akhirat itu lebih baik. Makanya dia menjadi prioritas. Ya. Mangkana yuridus thawabad dunia. Orang yang menginginkan kebaikan atau mungkin pahala dunia, manfaat dunia segala macam. Padahal kalau dia ikuti Allah, Allah itu punya manfaat dunia dan akhirat. Tapi akhirat menjadi prioritas secara proporsional. Nah, saya pikir mungkin ini indikator untuk meningkatkan prestasi atau mengungkitkan kualitas diri kita sih sebenarnya. Itu adalah kepentingan akhirat berada pada posisi tertinggi buat kita. Nah, kita evaluasi juga. Kita asesmen lagi juga. Di mana posisi kita? Sudah menjadikan akhirat sebagai prioritas atau hanya sama? Atau masih dunia yang lebih duluan? Nah, kita lihat lagi apakah kita berada di pre-kontemplasi, kontemplasi atau preparation atau action. Kalau action tinggal maintenance. Ya. Nah, setiap step itu juga kita lakukan. Intervensinya sama seperti itu. Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai pemicu kita untuk berdiskusi pada kesempatan malam hari ini. Mari kita coba mendiskusikan beberapa hal yang terkait tentang muamalah. Kemudian di sini juga ada optimalisasi diri kita sebagai sumber daya Islam, sebagai Muslim, dan kemudian meningkatkan prestasi dan kualitas kita sebagai seorang Muslim. Posisi kita ada di mana? Silakanlah kalau Bapak Ibu tadi mencoba diam-diam melakukan evaluasi diri. Oh, dalam hal muamalah saya di sini. Dalam hal optimalisasi diri saya berada di sini. Dalam hal prestasi, kualitas saya berada di sini. Bagaimana cara untuk meningkatkannya? Ayo kita diskusikan. Silakan Bapak Ibu yang berbahagia. Mungkin mulai kita buka diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi beberapa hadis dan ayat Al-Quran banyak menyebutkan bahwa khairul ummah itu kebaikan yang sifatnya muamalah, tidak ada peribadatan. Hadis yang pertama, sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ya. Yang pertama. Kemudian yang ada di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah,
pertanyaan saya, bagaimana orang yang melakukan peribadatan di luar muamalah, apakah juga disebut khaira ummah? Misalkan, kenapa orang yang baik itu orang yang sholat tahajudnya kenceng, orang baik itu orang yang selalu jihad fisabilillah, orang yang baik itu orang yang mensodakohkan sebagian hartanya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sempat disinggung bahwa kita itu menjadi umat pertengahan. Kalau boleh Pak Farid bisa menjelaskan apa sih makna umat pertengahan itu? Ya. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamdani. Ya, ini menarik ya. Kenapa yang disebutkan oleh beberapa ayat maupun hadis itu hanya yang bersifat sosial dan muamalah sebagai indikator? Sebenarnya justru yang disebut dengan khairul bariyah dulu lah ya, yang ayat yang kalian di Al-Bayyinah 7 ini. Orang baik itu innalladzina amanu wa amilus sholihat. Itu di situ akidah ada, Pak. Ya. Alladzina amanu. Itu orang yang beriman, Pak. Nah, ya yang dimaksud dengan alladzina amanu ini itu tu'minuna billah. Orang yang beriman kepada Allah. Kemudian konsekuensi keimanan dia itu dia beribadah. Ini kan paket kita yang lalu ya, dia beribadah. Kita semua itulah sholat 5 waktu kan karena kita beriman. Iman kita lah yang menjadi landasan, menjadi dasar kita melakukan sholat 5 waktu. Semakin bagus, semakin tinggi kualitas keimanan kita, kualitas sholat kita juga akan bagus. Kekhusyuan sholat kita juga akan bagus. Makanya disebut qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Semakin khusyuk sholatnya, semakin khusyuk sholat orang ini, semakin bagus kualitas sholatnya, itu dia akan terbentuk kepribadian yang baik, dia akan berperilaku yang baik, Pak. Inna sholata tanhanil fahsya'i wal. Nah, di ujung-ujungnya itulah yang disebut sebagai khairul bariyah. Orang-orang yang selalu berbuat baik, ya, yang terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela dan maksiat itu, karena dia memang produk dari ibadahnya, Pak. Produk dari ibadahnya. Kita menjadi orang yang pemurah, pewakaf, segala macam gitu ya. Karena kita tahu bahwa itu adalah ciri orang bertakwa. Ya. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai. Ini bukan zakat ini. Mau lapang, mau banyak uang, mau nggak banyak uang, kita terbiasa bersedekah karena kita tahu itu adalah indikator orang takwa. Orang takwa, kenapa kita menjadi takwa? Karena kita puasa, kita ibadah. Jadi apa yang disebutkan sebagai perilaku-perilaku sosial sebagai orang baik, itu yang dimaksud adalah perilaku sosial yang output hasil dari ibadahnya yang didasarkan kepada keimanannya. Jadi nggak mungkin dia dianggap sebagai orang baik di dalam konteks keislaman ini oleh Allah, gitu kan, kalau disebut sebagai khairul bariyah itu, kalau dia baiknya itu adalah baik yang tidak merupakan hasil dari ibadah dan keimanannya. Contoh ini aja lah, Pak. Ya maaf, saya juga masih punya teman orang non-muslim, bahkan Chinese dan lain-lain. Baiknya luar biasa, Pak. Ya. Saya juga pernah cerita. Baik. Apakah kebaikan dia itu dianggap sebagai khairul bariyah dalam konteks Islam? Belum. Kenapa? Karena kebaikan dia itulah mungkin karena pernah hutang budi kepada saya atau keluarga saya, makanya dia baik. Bukan karena melihat bahwa kita sebagai seorang muslim, sebagai sesama manusia, muncul dari hatinya sebagai seorang yang inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar tadi. Produk dari sholatnya, produk dari puasanya, produk dari hajinya, bukan dari itu dia berbuat baik. Tapi kena faktor keduniaan, hubungan sosial yang lain, ya dia berbuat baik kepada saya. Ini belum bisa dia dianggap sebagai. Apakah dia juga bisa baik seperti itu kepada orang lain? Belum tentu, Pak.
Tapi kalau yang disebut dengan khairul bariyah dalam konteks Islam ini, kepada Pak Hamdani saya bisa berbuat baik. Kepada Pak Muhtar saya berbuat baik. Kepada Pak Ismet saya berbuat baik. Saya nggak bisa membedakan itu. Walaupun mungkin kepada Pak Ismet, taruhlah umpamanya saya punya utang budi. Saya berbuat baik terus gitu kan. Pada Pak Hamdani tidak. Berarti saya nggak masuk khairul bariyah. Kalau khairul bariyah itu adalah ke siapapun sebagai sesama umat Islam, bahkan sesama manusia, bahkan sesama makhluk, kita harus berbuat baik. Karena kepribadian kita terbentuk dari ibadah kita, ya, amaliyah kita, kemudian muncullah kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu beramal soleh. Nah, ini yang kita diskusikan. Mengkonstruksi diri menjadi orang yang soleh pada paket yang dulu itu. Jadi soleh itu tidak hanya dilihat dalam ibadah, tapi beruntun mulai dari imannya sampai kepada perilaku umumnya. Gitu, Pak. Baik. Nah, yang menarik lagi kan pertanyaan Pak Hamdan ini kan ketika bicara tentang wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Kalau penafsiran ummatan wasatan ini macam-macam, Pak. Ya. Artinya kalau di dalam kitab tafsir, kalau ditafsirkan kepada melihat umat-umat sebelumnya, kita itu adalah umat yang tidak terlalu terberatkan ibadahnya, juga tidak ringan ibadahnya. Ada juga yang menerjemahkan seperti itu. Tapi saya memang menjelaskan konteks ummatan wasatan ini adalah sebagai satu umat, ya, yang saya artikan itu adalah society, masyarakat. Gitu. Jadi masyarakat yang tengah itu adalah bagaimana kita di dalam melihat sesuatu itu tidak terlalu jauh ke kiri, tidak terlalu jauh ke kanan. Kalau dalam konteks sekarang itu tidak terlalu radikal, tidak terlalu liberal. Kalau terlalu radikal dalam artian itu adalah memang nggak bisa tawar-menawar, nah ini ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Tapi liberal habis-habisan, nah ini juga tidak bisa. Nah, makanya saya katakan kalau saya lebih secara implementatif, ya, di luar penafsiran para ulama seperti yang banyak kita lihat, seperti yang saya katakan awal tadi itu, saya lebih melihat ummatan wasatan ini adalah bagaimana kita menjadi umat yang rasional dan objektif. Kalau saya memahaminya seperti itu. Umat yang rasional dan objektif itu adalah yang memberikan penilaian secara proporsional. Itu menjadi wasatan. Dia menjadi moderat di situ. Ya kalau salah ya salah gitu kan. Sekalipun dia adalah anak saya. Gitu. Sekalipun dia adalah adik saya, salah ya salah. Bermasalah. Inilah kalau kita lihat tadi umpamanya contohnya tadi Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kalau dalam riwayatnya itu pernah bercerita bagaimana bijaksananya Nabi Sulaiman ketika dia berjalan berdua dengan Nabi Daud. Dia bertemu dengan orang yang sedang berkonflik. Itu seorang punya pemilik kebun dengan dengan peternak itu. Taruhlah kambing gitu ya, peternak yang punya kambing gitu. Yang punya kambing ini dihujat atau dituntut oleh yang punya kebun bahwa kambingnya telah merusak kebunnya dan minta dituntut. Muncul di situ Daud dan Sulaiman. Kata Nabi Daud ketika itu, si punya kambing ini harus mengganti ya, apa yang sudah dirusak oleh kambing si penggembala. Tapi dilihat oleh Nabi Sulaiman yang kita ikut, dia masih muda, ya belum jadi nabi, belum jadi raja, bapaknya masih ada ya, Nabi Daudnya masih ada. Dia bilang, kasih masukan sama bapaknya, sebaiknya jangan begitu. Kasihan si tukang kambingnya. Kenapa? Karena kondisinya nggak mungkin bisa ganti. Terus apa yang dilakukan oleh dia begitu bijaksananya? Serahkan kambing itu kepada yang punya kebun, kata Nabi Sulaiman, suruh dia biar. Dan serahkan kebun yang rusak ini kepada si penggala kambing untuk dipelihara sampai kembali seperti semula. Setelah kembali seperti semula, kambing dikembalikan, kebun juga selesai. Inilah bijaksananya seorang Nabi Sulaiman. Kalau kita melihat hal seperti inilah yang caranya sangat objektif. Kalau dilihat secara salah benar, udah jelas salah si kambing yang pengembala, kambingnya dilepas. Dia harus bertanggung jawab. Ganti.
Ini yang dilakukan oleh Nabi Daud, tapi dikasih masukan oleh Nabi Sulaiman yang ketika masih muda. Begitu bijaksananya, terlihatnya tanda-tanda bijaksananya seorang Nabi Sulaiman dari awal. Diberikan masukan, inilah yang bijaksana. Ini termasuk dari kondisi yang disebut dengan wasatan. Objektif. Bijak. Nah, kebijakan dalam pribadi juga ada, bisa juga kebijakan di dalam konteks yang umum. Jadi, kalau saya nggak mau melihatnya bahwa konsep umat ini begitu, ajaran Islam begini, ya, begitu, saya nggak mau gitu ya. Apa disebut dengan moderasi segala macam gitu kan? Itu biarlah diskusi teman-teman kita yang jago-jago. Saya bukan dari Usuluddin soalnya, Pak. Jadi saya lebih cenderung untuk bagaimana kita mengimplementasikan konsep umatan wasatan itu ke dalam realitas kehidupan kita. Kalau saya lebih cenderung seperti itu, Pak. Gitu, Pak ya. Silakan mungkin berikutnya, Bapak. Silakan, Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dengarin dari tadi Pak Hamzah ini, Pak Faris menjelaskan dari awal sampai akhir. Tapi ada beberapa mungkin saya masih keliru konsep. Apa menurut saya? Apa kalau salah? Ya. Saya agak nggak bisa sejalan sebagian. Ya jalannya begini. Tadi kalau kita berbicara antara kita melakukan suatu perbaikan dalam suatu kelompok. Kita bicara kelompok lah, nanti kelompok besar, kelompok kecil. Mulai dari yang besar atau yang dari kecil dulu. Kita kan paling bisa merubah dari yang kecil dulu. Ya. Contohnya dari kita dengan keluarga kita. Betul. Yang dirubah dulu siapa? Diri kita dulu kan? Betul. Bukan anak-anak kita. Betul. Ya kan? Kita sebagai contoh. Nah, kalau kita minta anak kita, terus kita juga tidak bisa merubah diri kita suruh mereka ke masjid, tapi kita nggak ke masjid, kan itu juga contoh yang salah. Iya. Ya kan? Nah, begitu juga kalau kita membicarakan dalam suatu ketatanegaraan. Oke, tadi Bapak ngomong DPR ini salah. Ininya salah. Tapi Presiden punya status yang sama dengan DPR ketinggian. Dia juga bisa melakukan hak veto kok terhadap DPR. Walaupun DPR membicarakan ABCD, kalau dia bilang tidak sepakat, dia membicarakan tentang umat, dia bisa. Kalau dia tadi Bapak bilang itu memanfaatkan, pinternya Joko, ya itu pinternya kelewatan. Karena apa? Dia tidak berdasarkan untuk ajas keagamaan, kemasyarakatan, kemaslahatan umat. Tapi kalau dia bicara, kalau mereka bicara dengan umat, Presiden itu pasti bisa. Cuma ini udah dikelintir semua gitu loh. Pikirannya juga dia udah kepentingan dia juga. Nah gitu. Kalau dia takut kehilangan jabatan, kehilangan penghasilan, ya kan? Buktinya seperti ada gitu. Tapi kalau dia memang dia untuk umat, contohnya lah ada satu pemimpin kita yang sekarang memang Bapak mungkin tahu, dia mau dipilih atau enggak terserah. Yang penting saya udah melakukan satu kebaikan. Itu yang kita sebetulnya kita sepakat seperti hal yang kayak begitu. Dia mau kehilangan jabatan, silakan. Dia mau kehilangan apa, silakan. Dia nggak takut kehilangan. Nah, ini yang kita mesti cari orang seperti itu, sehingga di bawahnya juga akan jadi berubah. Menurut saya seperti itu. Kedua, tadi masalah tadi menyangkut tolong menolong, betul ya. Tolong menolong atau melakukan suatu perubahan. Kalau kita berbicara dengan kelompok munafikun, ya susah Pak. Ya. Kalau yang Bapak maksud tadi kayak itu, mereka yang sama-sama sebagai orang mukmin. Ya, tapi kalau dia berbicara kita dengan munafikun, walaupun dia ngomong orang Islam, tapi kalau dia munafikun, dan konsepnya udah susah, apalagi kita bicara dengan kafir. Kalau menurut saya ya Pak ya. Ya. Karena dia pasti akan merusak terus, pikiran dia merusak terus, bagaimana caranya? Dia bisa di depan kita bermanis-manis, di belakang dia menghajar kita. Dan ini banyak kejadian seperti itu Pak. Gitu loh. Jadi dalam lingkungan kita juga kita bicara banyak kok di depan kita manis kita berbicara, tapi ternyata kita ngajak suatu hal yang perubahan, mereka nggak mau. Gitu loh. Ini kenyataan kita berbicara seperti itu. Makanya saya bilang, saya konsep ini setuju kalau kita bicara antara mukmin, sama-sama kita orang yang ngaji,
sampai kita saling duduk. Tapi kalau kita bicara dengan munafikun, apalagi kafirun, ya sudah, kita berbeda konsepnya mungkin. Seperti itu Pak, mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arief. Ini menarik. Dari awal saya katakan bahwa kita apapun juga di dalam konteks negara, bermasyarakat, komunitas, itu unsur utamanya kan individu, personal, ya kan? Kayak tadi saya katakan bahwa walau anna ahlal qura amanu wattaqau, gitu kan? Jadi kan itu pribadi bangsa, pribadinya beriman dan bertakwa, itu Allah akan memberikan rahmatnya. Nah, saya pikir memang betul ya, Presiden dalam hal ini bisa berbuat macam-macam. Tapi kalau saya melihat dalam pandangan saya, seperti Pak Arief juga punya pandangan, DPR ini nggak berperan gitu. Makanya dengan leluasa Presiden itu melakukan suatu tindakan-tindakan yang keliru, ya. Bahkan kebablasan, kekeliruannya. Jadi kebablasan, kekeliruannya dia itu karena memang tidak dikontrol. Lembaga kontrolnya nggak jalan. Makanya yang saya katakan apa? Bagaimana kita mengkritik dia terus sementara lembaga yang mengontrol nggak pernah kita kritik. Kalau di sini itu adalah saya sebagai orang yang memegang forum ini, gitu. Saya mengajarkan sesuatu yang sebenarnya atau menyampaikan hal yang salah gitu kan, tapi nggak ada satupun yang mengontrol dan mengiyakan saja dan manut saja gitu kan, ya semua kita ini akan jadi salah. Tapi justru dengan adanya memang lembaga atau apa namanya, orang yang mengingatkan apa yang Bapak sampaikan itu keliru, nggak benar itu, gitu kan? Lah saya kan juga sebagai manusia akan berpikir, wah nggak bisa, ini orang pintar-pintar semua di sini kan gitu. Nah, artinya DPR dalam hal ini, baik secara personal anggotanya, ya, maupun secara komunitasnya, itu yang harus diperbaiki, itu yang harus kita deret dia, kita berikan dia untuk menjadi khairul bariyah, gitu. Konsep khairul bariyah ini harus kita terapkan kalau kita memilih personil-personil anggota DPR. Jadi personil anggota DPR yang ada itu kita lihat ada namanya Arief gitu. Ini kalau kita lihat Arief ini, kalau kita lihat indikator khairul bariyah dia masuk nggak itu? Mana yang lebih banyak khairul indikatornya dengan Pak Uli gitu kan? Kalau lebih banyak Pak Arief saya pilih Pak Arief kan, gitu kan. Nah, kalau gitu kesalahannya siapa? Kitalah rakyat ini ketika memilih personil itu hanya melihat karena ketenaran, karena kenal dalam artian nama. Kita tidak melihat apakah indikator-indikator personal atau indikator pribadi sebagai seorang khairul bariyah itu ada nggak pada orang itu. Kita kan nggak tahu. Kita main pilih aja. Inilah jadinya kan. Sehingga dengan mudah pula dia dikendalikan oleh Presiden. Sehingga dengan bulat suaranya untuk mendukung apa yang diusulkan, yang diinginkan oleh pemerintah. Nah, kalau saya melihat hal yang seperti itu, Pak Arief, ya, memang semua itu harus diawali dari kecil. Saya setuju dengan Pak Arief. Yang kecil itu siapa? Rakyatnya ini. Kenapa? Karena dalam sistem demokrasi itu ke atas itu kan dari rakyat. Rakyat inilah yang harus diperbaiki. Rakyat salah ya salah sampai ke atas. Salahnya itu bukan salah apa, kita salah pilih gitu. Kita salah memilih gitu kan. Sehingga terjadilah satu kesalahan. Kenapa kita salah memilih? Ya mungkin kalau kita lihat dengan ayat tadi, tingkat ketakwaan dan keimanan rakyat kita itu perlu kita pertanyakan, itu kita tingkatkan gitu, supaya rahmat Allah itu datang. Nah, indikator ini bagaimana kita lihat nih? Kadang-kadang hanya dengan dikasih uang sedikit, iming-iming sedikit, main pilih aja udah. Hanya berpikir hanya uang 50.000 saat itu ke TPS sudah selesai urusannya kan gitu kan. Banyak rakyat kita masih seperti itu. Ini yang perlu kita tingkatkan. Keimanan dan ketakwaan rakyat umat kita. Inilah kita saling tolong-menolongnya itu di situ, Pak. Kita saling punya kewajiban, saling punya tanggung jawab. Bukan persoalan hanya ustadz lah yang harus menyampaikan bertanggung jawab untuk persoalan keimanan dan ketakwaan umat. Tidak. Semua kita sesama muslim ini adalah saling bertanggung jawab untuk itu. Dimulai dari pribadi kita, ke keluarga kita, ke tetangga kita, teman-teman kita, kita perbaiki. Makanya saya katakan tadi, kalau kita menggunakan konsep difusi inovasi tadi gitu kan, Pak Arief berdifusi kemana, saya berdifusi kemana, akan semakin banyaklah orang yang kualitas keimanan ketawanya akan naik. Kita kan tidak harus berceramah kalau urusan untuk membantu meningkatkan ketakwaan dan keimanan
umat ini. Ya. Melalui keluarga, jaringan manapun bisa kita pakai, kita gunakan. Saya pikir gitu. Itu bukan jawaban barangkali Pak Arif. Ya sekedar respon aja. Ya, silakan mungkin berikutnya Pak Isan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini buat diskusi saja Pak Farid, Ya, di samping untuk mencerahkan juga bagi kami. Pertama, saya mau menyampaikan kalau konsep muamalah ini dalam pemikiran saya dan optimalisasi diri ini tadi sudah disampaikan baik konsep dan indikatornya. Dan kalau dalam ini dibandingkan dengan untuk muamalah dan optimalisasi diri ini, pemikiran saya untuk kondisi kita yang sudah dewasa ini, yang sudah berinteraksi di posisi masing-masing begitu Pak Farid, tergantung tingkatannya dan segala macamnya, pasti mereka sudah punya stagingnya, baik itu stagingnya itu positif, di staging 1, 2, 3, dan 4, saya berpikirnya di pemikiran saya, ya semuanya pasti sudah sampai kepada staging maintenance itu juga semuanya. Namun ada staging maintenance-nya itu ada di staging maintenance yang positifnya kecil, atau di staging maintenance normal lah, kira-kira netral, atau di staging maintenance yang negatif. Dan mungkin dan demikian juga di actionnya maupun di anunya, di niatnya tadi. Jadi pemikiran saya, semua kita yang duduk di sini sudah mempunyai staging itu semua. Ini apa pemikirannya benar, karena nanti kita itu yang nanti tolong Pak Farid diskusikan. Dan dalam pemikiran saya, justru yang terpenting sama kita itu, bagaimana kita manusia ini, baik dalam khairu bariyahnya maupun khairu ummahnya, dan optimalisasi dirinya sampai kepada tafakkur tadi, itu kita bisa men-setting staging tadi, baik netral maupun yang negatif kepada yang positif. Kalau yang positif baru dipertahankan. Ini yang menurut saya yang butuh kita sebetulnya. Kalau stagingnya, kalau pandangan saya menyimak yang Pak Farid kuliahkan, pemikiran saya kita sudah pasti ada staging semuanya sampai kepada maintenance itu. Dan persoalannya lagi Pak Farid, kalau untuk muamalah ini, staging tadi baik, saya menganggap staging itu ada 4, ini Pak Farid 5 ya. 5. Pak Farid sampaikan. Tapi untuk 3 kategori lah, dan pemikiran saya, ada negatif, ada positif, dan netral. Untuk yang model begitu, pasti komposisi setiap individu beda-beda. Ya, pasti itu kan ya. Betul. Pak Farid ya. Ya. Posisi yang ideal itu kan tentu kita berharapnya, ya mungkin 75% rata kita semuanya di posisi itu, atau 75% ke atas. Ya. Kalaupun 100% ke atas agak mustahil juga kita mencapainya. Agak berat itu. Kemudian yang untuk diskusi kita, baik khairul bariyah dan khairul ummah tadi, kita mungkin pingin dengan staging ini berjalan dengan baik. Ya. Dan kita berniatnya udah pasang settingnya itu udah baik. Namun kita berhidup dan bernegara ini kan pada posisi negara, anggaplah ini kalau kita simpulkan negara sekuler ini misalnya. Ini kan tidak gampang juga Pak Barat, karena kita ada yang berdasarkan, kalau yang staging atau muamalah yang kita ini yang Pak Barat sampaikan, basicnya enggak ada Al-Quran dan hadis. Betul. Tapi ada legal-legal hukum, norma-norma sosial yang ditimbulkan oleh negara. Di sini kita juga ada pertentangan untuk bisa mencapai usaha staging yang maksimal tadi. Ya. Ini yang nanti bisa Pak Farid tolong sampaikan diskusinya kita, bagaimana lah kita ini berupaya dalam kondisi kita negara Pancasila ini dalam mencapai staging maksimal tadi. Ya, ya. Atau ya kita sudah pasrah saja.
Oh kalau kita di sini Faisal nggak bisa sampai staging maksimal ini. Paling-paling 75% di masing-masing staging itu kita dapat, itu udah oke sekali. Kan begitu ya Pak Barid, itu satu. Kemudian yang kedua Pak Barid, mungkin ini agak umum saja. Kalau di konsep muamalah dan optimalisasi diri ini, pemikiran saya semua agama pasti sama, hampir, hampir. Mungkin Pak Farid bisa berikan kepada kami kunci-kuncinya. Muamalah dan optimalisasi diri yang supaya ada diferensiasinya dengan agama-agama lain itu. Karena kalau orang nggak tahu kan melihatnya kan pasti sama. Pasti saja agama lain juga, oh ini, jangan nanti kita salah menilai. Oh ternyata, kalau yang kita pentingkan konsep muamalah dan optimalisasi diri, berarti semua agama bisa jadi sama. Padahal kan bukan seperti itu juga artinya. Ya, konsep muamalah dan optimalisasi diri yang dimaksud itu yang berdasarkan apa yang niat tadi juga segala macam tadi, sehingga ini bisa pas kita untuk menilai bahwasanya ini ada berbeda dengan kepercayaan yang lain. Mungkin itu saja untuk dielaborasi dan diskusinya Pak Farid supaya kita lebih clear lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ihsan, ini menarik. Mungkin kalau saya ambil satu titik dari yang disampaikan oleh Pak Ihsan tadi itu bagaimana persinggungan antara hukum Islam atau nilai-nilai Islam dengan hukum negara atau nilai-nilai sosial yang ada di dalam proses kita melakukan satu implementasi gitu kan. Artinya di satu sisi kita mungkin sudah sampai pada tahap umpamanya preparation ya, itu kan persiapan gitu kan. Nah, tapi di sinilah artinya kita udah paham betul ini kan, bahwa persoalan amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian segala macam gitu ya. Tapi karena melihat ada satu harus mengimplementasikan dan menyesuaikan dengan aturan-aturan negara dan aturan-aturan sosial yang ada, gitu kan. Kita terpaksa membiarkan itu ada. Nah, kalau menurut saya Pak Ihsan, sebenarnya gini, di dalam kaidah usul fikih itu ada yang disebut dengan al-adah muhakkamah. Artinya kebiasaan atau adat atau mungkin hukum lokal. Nah, kalau dalam konteks Islam bisa katakan hukum lokal ini, hukum negara itu bisa kita katakan seperti itu ya, karena Islam lebih global kan gitu ya. Tapi bisa juga dalam artian al-adah muhakkamah ini adalah konsep lokal kecil seperti orang Minang, orang Bugis, orang segala macam, bisa seperti itu gitu kan. Nah, artinya hukum-hukum yang berlaku, yang sudah berjalan di dalam satu komunitas, dalam satu populasi, sepanjang itu tidak bertentangan dengan hukum Islam dan nilai-nilai keislaman, itu bisa dianggap dan dibolehkan dalam hukum Islam. Bukan berarti kita juga harus sesuai betul dengan hukum Islam umpamanya kan. Benar-benar persis. Sepanjang tidak bertentangan, nggak perlu. Di sinilah kita melihat ada persentuhan ya yang ada di situ ya. Jadi bukan berarti bahwa kalau kita sudah sampai pada tingkat yang terulah persiapan di sini. Nah, bagaimana kita pembebasan diri, membebaskan diri dari kendala-kendala yang kita mengimplementasikan untuk kita bisa melakukan nahi mungkar tadi umpamanya kan. Nah, kalau kita harus melihat ada penyimpangan apa segala macam di situ gitu kan. Apakah mau kita biarkan? Saya pikir di situ ada aturannya. Aturannya dalam artian aturan negara kan ada. Kalau sepanjang menurut aturan negara itu memang dia menyimpang, itu kita harus nahi mungkar di situ. Ini nggak boleh. Undang-undangnya bilang begini, Anda udah melanggar ini. Nah, kita ingatkan. Disinilah letaknya kita melakukan nahi mungkar. Kalau Anda lakukan berarti Anda makan duit negara. Mana ini undang-undangnya ini? Tapi kita tahu bahwa dia melanggar undang-undang negara sehingga merugikan negara. Kita biarkan juga. Disitulah letaknya kita belum mampu melakukan nahi mungkar. Kolega kita, teman kita, satu ini kita, udah jelas dia melakukan satu tindakan penyimpangan, dan jelas undang-undangnya mengatakan itu melanggar, gitu kan. Terutama undang-undang negara yang dia langgar, kita biarkan juga, gitu kan, karena nggak enak sama teman. Disinilah ujian bagi kita sebagai seorang
muslim untuk belum sampai kepada khairu bariyah. Itu belum bisa menerap. Paling tidak belum khairu bariyah kita belum optimal lah, kata Pak Ihsan tadi, belum di atas 80% gitu Pak. Itu. Karena masih belum mampu kita, amar ma'ruf sudah kita lakukan, tapi nahi mungkar belum optimal kita lakukan. Berarti kan bukan berarti bahwa kita orang jahat, tapi khairul bariyah kita masih rendah. Kan itu yang jadi. Saya pikir mungkin gitu Pak Ihsan. Yang kedua tadi apa Pak Ihsan? Oh ya, ya betul. Gini Pak Ihsan. Memang saya memang tidak begitu mendalami kalau dari agama lain, tapi paling tidak kalau di dalam agama Kristen itu ada yang disebut dengan hukum kasih. Gitu kan. Hukum kasih itu bagaimana dia juga memberikan semacam perhatian sesama kita, sesama manusia, sesama umat, gitu kan. Dia juga saling tolong menolong segala macam, gitu kan. Tapi tentu bagi kita dalam artian di sini itu adalah munculnya rasa tolong menolong itu adalah yang didasarkan kepada keyakinan dan ini kita, bahwa di dalam realitas sosial itu memang sulit kita bedakan apakah ini kebaikan dalam konsep orang non muslim atau dalam konsep muslim. Ini kan kita memang sulit dibedakan. Contohnya seperti ini aja lah, Bang. Orang melakukan apa ya, santunan terhadap duafa gitu. Nah, mereka juga punya konsep santunan terhadap duafa. Kita sulit untuk membedakan itu. Beda dengan zakat ya. Kalau zakat kan ada ukurannya gitu ya. Nah, cuman tumbuhnya kan berbeda. Bagi kita tumbuhnya itu adalah sebagai wujud dari hasil kita sebagai seorang mukmin yang harus membantu orang lain, yang dasarnya itu adalah keimanan kita kepada Allah, yaitu lillah tadi itu kan, lillah kita pada minggu lalu kita bicara, itu yang mendasari kita. Nah, kalau yang itu tentu yang tahu itu hanyalah kita. Memang kalau udah sampai pada tahap implementasi di masyarakat, ya disitulah mungkin orang yang pernah mengatakan bahwa agama itu tujuannya sama kan gitu. Kalau bagi saya gitu Pak, agama tujuannya sama supaya orang itu adalah di dunia ya, di dunia itu sepertinya sama, itu semua orang menjadi damai, semua orang menjadi sejahtera segala macam, tapi tidak berarti bahwa semua agama itu sama gitu. Kalau agama sama itu lain lagi ceritanya kan, tapi tujuan dia dalam kemasyarakatan mungkin akan sama. Karena tujuannya dalam kemasyarakatan itu hampir sama, sehingga sulit untuk membedakan antara agama A dengan agama B ketika dia berbuat baik, ini konsep Islam atau konsep non-Muslim gitu kan. Nah, saya pikir mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Faisal. Oh ya. 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 Hukum negara kita itu tidak 100% mengadop Islam. Betul. Hanya dua Pak yang diadop. Hukum waris sama hukum pernikahan. Hukum pernikahan pun juga tidak 100% mengadop Islam. Artinya apa? Kita tidak bisa melakukan ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Artinya apa? Ya level atau makom bariyah kita tuh ya segitu-gitu aja. Oke, masih. Ya. Ya itulah makanya di tingkat intervensinya Pak. Bagaimana kita melakukan pengkondisian kan di situ. Pengkondisiannya seperti apa? Bagaimana kita mengkondisikan supaya kita bisa masuk yang lebih tinggi, itu yang paling penting. Nah, untuk bisa masuk ke sana melakukan pengkondisian, di situ memang kita hanya yang tahu. Bagaimana kita cara mengkondisikan? Ya, taruhlah umpamanya seperti tadi, ada aturan yang bertentangan dengan Islam, ya, tapi kita nggak bisa melakukan itu, gitu kan? Apakah dengan aturan negara sejalan nggak? Wow, tidak sejalan. Nah, itu yang harus kita tantang. Tapi ketika aturan negara ini, kalau menurut saya Pak, aturan negara kita ini, kalau dalam konteks muamalah, pada prinsipnya tidak ada ya, boleh dikatakan hampir tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam. Walaupun tidak mengadopsi hukum Islam, tapi tidak ada yang bertentangan. Tidak ada yang bertentangan. Kalau pikiran saya, nggak ada yang bertentangan.
Jadi hukum negara yang dibuat oleh negara kita pada prinsipnya tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu tidak banyak hal yang menjadi kendala dan itu harus kita bisa mengkondisikan diri kita. Nah, pengkondisian ini kan harus dimulai dari individu, Pak. Kemudian baru pengkondisian secara lebih luas gitu di dalam konteks lingkungan gitu kan. Ya, termasuk mungkin resign dari tempat kerja itu adalah pengkondisian, Pak. Kalau memang parah, Pak, lebih baik keluar, Pak. Resign dari tempat kerja. Banyak orang yang melakukan hal yang seperti itu, Pak. Contohnya, saya pernah mendengar ada satu cerita seorang teman, gitu kan. Karena menurut dia ini kerja di perbankan itu, menurut dia itu dia melakukan ini parah nih, ini ribanya luar biasa katanya. Ini menurut cerita pendapat dia secara pribadi kan. Daripada saya seperti ini, nah ini masuk dalam apa disebut pengkondisian dia secara pribadi. Karena dia ingin untuk lebih action kepada kebaikan dirinya menjadi khairul bariyah itu, dia resign dari kantor. Ini bagian dari atau satu bentuk dari pengkondisian. Karena itulah konteks dia secara pribadi, pengkondisiannya bisa dilakukan. Nah, masing-masing kita kan variasi, seperti kata Pak Isan tadi. Nah, bagaimana kita mengkondisikan diri kita untuk bisa sampai kepada meningkatkan kualitas khairul bariyah kita semakin tinggi. Nggak mungkin juga, stuck nggak mungkin, Pak. Kalau stuck berarti kita udah pasrah namanya. Berarti nggak ada upaya lagi. Kita harus terus berupaya semaksimal mungkin. Makanya di sini kita lakukan apa? Kalau memang seperti itu, kita harus melakukan pembebasan diri kita, ya. Kemudian bagaimana kita melakukan pengkondisian, gitu kan? Kondisi-kondisi yang negatif seperti kata Pak Isan tadi, kita harus kontra dengan itu. Itu yang harus dilakukan. Nah, yang tahu kondisi kita adalah kita sendiri. Maka saya sebutkan di sini tema kajian kita dua kali pertemuan itu adalah memang evaluasi diri kita sebagai seorang muslim. Saya nggak mungkin mengevaluasi Pak Hamdani. Karena Pak Hamdani yang lebih tahu kondisinya. Dan Pak Hamdani nggak mungkin mengevaluasi diri saya. Kondisi saya yang nggak tahu. Maka di sini adalah kita melakukan kajian ini adalah untuk kepentingan diri kita, mengevaluasi diri kita masing-masing. Ya, saya pikir gitu Pak Hamdani. Bagaimana Pak? Udah cukup ya, karena udah lewat dari waktunya. Kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Ya, kita di sini adalah berdiskusi, bukan melakukan. Namanya kajian itu harus berdiskusi, Pak, bukan satu arah, gitu kan. Jadi kalau ada yang tidak sependapat, baik saya dengan bapak-bapak, bapak dengan saya, ya itu hal yang wajar, ya. Hal yang wajar karena kita semua adalah punya pengetahuan yang baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.